lafadz Allah, lafzul jalalah yang tebal maupun yang tipis, dia pada dasarnya adalah huruf lam. Huruf lam yang mana lam tersebut bisa dibaca tipis dan kadang dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji dan senantiasa mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka senantiasa kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan yang semisal itu, dan juga menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk pelajaran kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-13 dan ini merupakan pelajaran yang baru. Di sana ada judul mengenal lafaz bacaan Allah, ya, atau bagaimana cara membaca lafzul jalalah. Dan ini sebenarnya sudah masyhur, ya, sudah kita kenal sejak dulu bahkan, dan juga sudah kita lafadzkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita melafadzkan lafzul jalalah ini, lafaz Allah ini dengan baik dan benar. Kita mengucapkan alhamdulillah, bismillah, kemudian Allahu akbar dan seterusnya. Itu semua adalah lafaz-lafaz daripada lafzul jalalah dan kita sudah melafadzkannya dengan baik dan benar. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perbaiki sedikit agar lafzul jalalah yang kita baca, yang kita lafadzkan terkhusus di dalam Al-Quran ini sudah baik dan benar sesuai dengan tajwid yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk lafzul jalalah, lafaz Allah ini dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama yaitu dibaca tebal dan yang kedua yaitu dibaca tipis. Di buku ada di halaman 58. Yang pertama dibaca tebal, yang kedua dibaca tipis. Kapan dibaca tebal? Yaitu pada saat lafzul jalalah tersebut, lafaz Allah tersebut sebelumnya huruf yang berharokat dhammah dan fathah. Ini lafzul jalalahnya kita baca tebal. Ada Allah, wallah, Rasulullah, yadullah dan seterusnya. Kenapa dibaca tebal lafaz Allahnya tadi? Karena sebelum lafaz Allah tersebut huruf yang berharokat fathah dan dhammah. Kemudian yang kedua yang dibaca tipis adalah yang selain yang di atas tadi, yaitu ketika ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasrah, maka ini kita baca tipis. Alhamdulillah, billah, biiznillah dan seterusnya. Kemudian yang salah tentunya kita tidak boleh membaca Allah, ya, huwallah, ayatullah, tidak boleh karena harus dibaca tebal. Atau sebaliknya kita juga tidak boleh membaca alhamdulillah, billah, tidak boleh, ya. Ada saatnya dia dibaca tebal, ada saatnya dia dibaca tipis. Kemudian bagaimana cara kita menebalkan lafzul jalalah ini? Baik, untuk huruf-huruf yang tebal secara umum maka kita perlu untuk menaikkan lidah belakang kita. Karena mungkin ada sebagian yang sudah melafadzkan huruf tersebut terlihat tebal, ya, lafadznya sudah terlihat tebal, tapi kalau belum menaikkan lidah belakang, belum mengangkat lidah belakang kita, maka ketebalan huruf tersebut belum sempurna. Contohnya kita melafadzkan selain lafzul jalalah, kita melafadzkan huruf shad misalkan, so, kita melafadzkannya seperti itu, so, tanpa menaikkan lidah belakang, maka lafadz itu seakan-akan seperti huruf sin yang diganti lafadznya menjadi o, ya, yang dikasih harokat o, ya, yang dikasih lafadz o, yang diganti lafadznya o, sa, so, seperti itu saja. Padahal itu belum cukup, ya, memang sudah terdengar tebal, tapi ketebalannya masih belum sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menaikkan lidah belakang kita.
lafadznya akan berbeda. Yang menaikkan lidah belakang seperti ini, so, ya, bo, to, ho. Sedangkan yang tidak naik lidah belakangnya, so, do, to, ho, ya. Maka itu akan ya mungkin kelihatan tebal, tapi ketebalannya masih belum sempurna. Ya, jadi perlu bagi kita untuk menaikkan lidah belakang ketika ketemu dengan huruf-huruf yang tebal. Baik, untuk latihannya kemarin kita sudah beberapa kali kita sebutkan bahwa mungkin dipancing dengan huruf ghain, qaf, kha ya. Kita mungkin kesusahan untuk melafalkan huruf shad yang lidah belakangnya naik. Ya baik, kita pancing dengan huruf ghain. O, ko, kho, wo. Ya, kemudian kita lafalkan huruf shad. So, wo, so, dan seterusnya. Kenapa kita pancing dengan huruf-huruf tersebut? Karena huruf ghain, huruf kha, huruf qaf ini secara makhraj ini melazimkan kita, mengharuskan kita untuk menaikkan lidah belakang. Sudah otomatis begitu ya bahasanya. Oh, itu lidah belakangnya sudah naik duluan. Jadi tinggal dipoles saja agar dia tetap bertahan. Lidah belakangnya itu naik dan dia konsisten naiknya. Ya, kita pancing dengan huruf-huruf tersebut untuk mendapatkan huruf tebal yang selain ketiga huruf tersebut, huruf so, do, to, dan zo. Baik, begitupun dengan lafaz Allah ini. Ketika lafaz Allah ini dibaca tebal, maka kita perlu untuk menaikkan lidah belakang kita. Allah, Rasulullah, ya, huwallah, dan seterusnya. Jadi mungkin ada sesi tersendiri untuk latihan menaikkan lidah belakang. Ya. Kemudian yang harus diingat juga ketika lafaz Allah ini tebal, kita harus berhati-hati terhadap huruf yang sebelumnya. Jangan sampai huruf yang sebelumnya, harokat huruf sebelumnya ini terpengaruh sehingga dia ikut-ikutan tebal. Kita melafadzkannya seperti ini misalkan. Allah, o. Itu hamzahnya berubah menjadi tebal. Kenapa? Karena terpengaruh dengan lafaz Allah yang tebal tadi. Jangan sampai berubah menjadi Allah, Allahu Akbar. Jangan, tapi tetap lamnya saja yang tebal. Jadi harus kita jaga hamzahnya ini agar dia tetap tipis. Allah, huwa, huwallah. Jangan sampai huwallah ya, tapi huwallah dan seterusnya. Baik, yang perlu diingat juga lafaz Allah, lafzul jalalah yang tebal maupun yang tipis, dia pada dasarnya adalah huruf lam. Huruf lam yang mana lam tersebut bisa dibaca tipis dan kadang dibaca tebal. Ya, tebal pada saat kondisi yang sudah kita sebutkan tadi. Karena dia adalah pada awalnya adalah huruf lam, maka kita ketika melafadzkannya harus memakai makhraj huruf lam. Ya. Jadi ketika kita melafadzkan lafzul jalalah yang tebal, maka kita memakai huruf lam, makhraj dari huruf lam. Dari ujung tepi lidah sebelah kiri sampai ujung tepi lidah sebelah kanan, kiri ke kanan, ini menempel ke gusi gigi seri atas, menempel ke sana. Jadi ketika kita melafadzkan Allah, maka itu memakai huruf atau memakai makhraj daripada huruf lam. Hanya saja ketika pada prosesnya ini ada sedikit pergeseran ya, supaya lafzul jalalah tersebut benar-benar sempurna ketebalannya. Jadi kita tidak menempelkan lidah pada makhraj lam saja, kita pertahankan di sana tidak, tapi ada bergeser sedikit agar lafzul jalalah ini, agar lafaz Allah ini mudah untuk dilafadzkan. Kalau kita berhenti atau kita tidak menggerakkan lidah sedikit, maka lafzul jalalahnya ini akan tidak bagus lafadznya. Contohnya kita pertahankan makhrajnya tetap pada makhraj huruf lam tadi yang sudah kita sebutkan. Akan kesusahan. Jadi harus ada pergerakan lidah sedikit. Ya, ada pergerakan lidah. Dan pergerakan lidah ini dinamakan oleh Al-Farra, Imam Qutrub dan Ibnu Kaisan dengan al-inhiraf. Menurut pendapat ulama tersebut, maka pergerakan lidah ini dinamakan
al-inhiraf atau inhiraf. Namun pendapat Ibnul Jazari berpendapat yang lain bahwa al-inhiraf itu berhubungan dengan udara yang menyebar, udara yang menyimpang ya. Namun pendapat Al-Farra dan Ibnu Kaisan dan Imam Qutrub maka berpendapat bahwa pergerakan lidah tadi yang disebut dengan inhiraf. Baik, keduanya ini bukan pendapat yang bertentangan tentunya, tapi kita bisa kompromikan, bisa gabungkan pendapat keduanya, yaitu ketika kita melafadzkan lafzul jalalah yang tebal, maka di sana ada pergerakan lidah sekaligus udara yang datang dari bawah, dari dalam ini sekaligus menyebar. Jadi keduanya bisa dikompromikan, bukan pendapat yang bertentangan. Baik, kemudian begitu ya, ada pergerakan lidah sedikit ya, agar lafzul jalalahnya enak kita lafadzkan, agar mudah kita lafadzkan. Kemudian juga kita harus berhati-hati ketika lafzul jalalah ini tebal, jangan sampai mencampurkannya dengan huruf waw. Ya, Allah. Jadi ada wawnya atau kasarannya seperti ini. Allah ya. Jangan sampai seperti huruf waw atau lafzul jalalahnya ada campuran huruf wawnya. Sebabnya adalah bibir bawah dan bibir atas ini bertemu. Kalau sampai bertemu maka Allahnya, lafaz Allahnya akan terlafadzkan seperti ada campuran huruf wawunya, dan ini harus kita hindari. Ya. Jadi kita harus murni memakai atau melafadzkan huruf lam, dan lam tersebut tebal, itu saja, tidak ada campuran huruf-huruf yang lain. Ya, tidak boleh Jadi seperti ada huruf waw di sana. Jadi harus ya mungkin latihannya dengan menahan agar bibir atas dan bibir bawah ini jangan sampai bertemu lah dengan jari atau mungkin dengan hal-hal yang dengan benda-benda yang cukup tipis ya. Allah jangan sampai bertemu. Baik, itu saja yang mungkin kita harus berhati-hati terhadap melafadzkan lafzul jalalah ini. Baik, kita baca latihannya pada halaman yang setelahnya, halaman 59, dengan kita memperhatikan waqaf, bagaimana waqaf yang baik dan benar, kemudian juga dengan kita memperhatikan sedikit dari hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita baca. Baik, sebelumnya untuk di Al-Quran Madinah, lafzul jalalah ini, lafaz Allah ini harokatnya tidak seperti panjang. Ya, jadi datar gitu aja, seperti tidak panjang. Kalau panjang kan berdiri. Ya, harokatnya tidak panjang, seperti tidak panjang. Tapi karena ini sudah masyhur, sudah menjadi kebiasaan kita, dan kita sudah ketahui bersama bahwa setiap lafaz Allah ini pasti terdapat mad 2 harokat di sana. Jadi meskipun tidak ditulis panjang, maka di sini tentu harus kita tetap memanjangkannya 2 harokat. Jadi tidak kita membacanya Allahu, tidak pendek seperti itu, tapi Allah seperti itu. Allahu ya. Lafaz Allah, lafaz lamnya yang kita baca tebal tadi, ini dipanjangkan 2 harokat, meski di sini tidak ditulis seperti ada matnya. Di Al-Quran Madinah seperti itu, tapi adapun di Quran Indonesia, di Quran ciptaan, di Quran terbitan Depak, maka ini lafaz Allahnya ditulis seperti panjang ya, yaitu fathahnya seperti berdiri. Baik, kita panjangkan 2 harokat setiap lafaz Allah, meskipun di sini tidak ditulis, tidak seperti panjang. Kita baca latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amana billah. Man amana billah. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Baik, untuk mendapatkan hamas yang
bagus, maka perlu kita syiddahkan terlebih dahulu, perlu kita benturkan, perlu kita tekan. Zik, 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 dan benturannya itu kuat ya. Zik. Jangan ringan saja, jangan zik. Maka kalau zik, angin yang keluar itu tidak maksimal atau tidak bagus. Zik, zik, seperti itu. Fas'au ila dzikrillah. Au, fas'au. Fas'au ila dzikrillah. Mumtaz. Innaka la rasulullah. Innaka la rasulullah. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ati. Pokoknya kita tebalkan. Fattaqullaha wa ati'un. Baik. Wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Hak kecilnya murni hak kecil. Hamdu. Wa qala Wa, hati-hati wa-nya jangan sampai tebal. Wa qa. wa qala alhamdulillah. Baik, ini sudah datang penjelasannya sebelum-sebelumnya bahwa lafadz ini harus kita sedikit bedakan ya. Wa qalal ham, harus seperti itu. Wa qala alhamdulillah. Baik, yang biasa seperti ini. Wa qalal ham, datar saja. Tapi yang harus kita lakukan adalah dengan menaikkan sedikit suara pada lafadz lal, seperti itu. Wa qalal hamdulillah. Kenapa sebabnya sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Wa qala alhamdulillah. Naam. Wallah, ini harus hati-hati wawunya, huruf wawunya jangan sampai wo ya. Harus kita jaga ketipisan daripada huruf waw tersebut. Kebanyakannya wallah, wo ya. Karena terpengaruh dengan lafadz lam yang tebal. Jadi harus kita jaga wawunya. Wallahu ya'lamu israrahum. Wallahu ya'lamu israrahum. Isra. Wallahu ya'lamu. Munya pendek, kita pendekkan. Wallahu ya'lamu israrahum. Naam. Liyaghfira lakallah. Liyaghfira lakallah. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Fawqa. Yadullahi fawqa aydihim. Afwan, qafnya tidak panjang. Yadullahi fawqa aydihim. Naam. Wallahu yu'ayyidu binasrih. Wallahu yu'ayyidu binasrih. Anni rasulullahi ilaikum. Anni rasulullahi ilaikum. Baik, yang harus diperhatikan dan ini sering sekali terjatuh ke kesalahan ini, bahwa kalau ada ya meskipun dia tidak bertitik ya, ada huruf tertentu di depannya ada ya dan huruf tersebut berharakat kasroh. Sudah, huruf yang berharakat kasroh tersebut harus kita panjangkan. Li, ada ya-nya, meskipun tidak bertitik, meskipun ya tersebut tidak bertitik, maka harus kita panjangkan dua harakat huruf yang sebelum ya tersebut. Ni-nya panjang karena ada ya-nya. Anni
Rasulullahi ilaikum. Sedikit agak kepanjangan sedikit ya. Anni Rasulullahi ilaikum. Baik. Wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Alladzina an'ama Allahu alaihim. Alladzina an'ama Allahu alaihim. An'ama Allah. Alladzina an'ama Allahu alaihim. Ainnya alaihim. Alladzina an'ama Allahu alaihim. Ayo, taib. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Naam. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taknya usahakan dia tidak kering. Taus. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pakai ain, aun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah. Aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulih. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah. Kita ulang. Wa'tasimu billah. Baik, shotnya masih kurang tebal, harus kita tebalkan. Si. Ya, tasi. Baik. Wa'tasimu billah. Ayo. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika melafadzkan lafadz Allah ini. Tentunya ini sesuatu hal yang sudah kita ketahui sebelumnya, namun ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan, perlu untuk dibetulkan sedikit ketika melafadzkan lafzul jalalah ini di dalam bacaan Al-Quran kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.